Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan masih bersama narasumber kita, Ketua dari Linggau Bersedekah, yaitu Bapak Zulfikar. Baik Pak Zulfikar, kalau tadi kita sudah membahas apa sih itu sebenarnya Linggau Bersedekah ya. Nah kali ini bagaimana nih untuk sistem penyaluran dari Linggau Bersedekah ini sendiri? Ya baik, untuk masalah penyaluran, jadi Linggau Bersedekah ini tidak hanya bekerja sendiri, dia ada mitra. Mitranya itu adalah tenaga sukarelawan, pendamping sosial. Di tiap kecamatan itu ada pendamping sosial. Iya. Nah, mereka inilah yang tahu data-data masyarakat yang perlu kita bantu. Jadi mereka ini lalu melakukan survei. Setelah mereka survei, mereka laporan dengan kita. Jadi memberikan nama-nama yang akan diberikan saluran. Nah, setelah nama-nama itu kita terima, barulah kita ke lokasi dengan membawa sembako tadi. Oh seperti itu. Jadi memang kita bekerja sama dengan pendamping desa seperti itu ya. Tenaga sosial. Tenaga sosial ya. Oh yang direkrut. TKSK ya. Oh kayak gitu. Oh kayak pendamping keluarga harapan. Iya gitu benar. ya. Jadi keluarga harapan, PKH sama TKSK. Sama jadi TKSK. Mereka yang tahu. Kalau kita sendiri kan nggak tahu siapa yang patuh. Benar. Karena mereka punya data dan mereka memang kegiatannya seperti itu, mendampingi masyarakat yang kurang mampu. Nah, data-data mereka lah yang kita gunakan untuk memberikan. Benar sekali. Nah, kalau penerima bantuan ini sendiri nih, sebenarnya apakah ada syarat khusus nih untuk yang menerima bantuan atau seperti apa nih? Syarat khususnya tentu dia tidak mampu ya. Yang tidak mampu ya, fakir, miskin, tidak mampu. Nah, cuman kadang-kadang kita harus juga melihat ada yang skala prioritasnya masih ada. Misalnya yang mereka beri itu miskin tetapi masih muda, tentu kita tolak. Iya, benar. Karena prinsip kita adalah memberikan sedekah yang memang benar-benar berhak menerima, seperti janda yang tidak bekerja, yang menghidupkan anak-anaknya, atau janda tua atau para jompo. Nah, itu yang skala prioritas kita. Kalau misalnya dia miskin tetapi masih muda, masih kuat bekerja, kita kesampingkan dulu, kita tentukan dulu yang memang benar-benar berhak. Benar sekali, oke. Nah dan untuk penyaluran bantuan ini sendiri, ini apakah ada periode-periodenya atau mungkin ketika dana masuk langsung disalurkan atau seperti apa ini? Dulu pada saat dibentuknya Linggau Bersedekah, kita jadwalkan itu 10 hari, per 10 hari kita salurkan. Per 10 hari. Tapi kadang-kadang dana yang terkumpulkan kadang-kadang tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi ya. Kita itu menyalurkan dana sedekah itu dalam sekali penyaluran itu dananya adalah 2 juta. 2 juta. 2 juta itu kita beli paket sembako, masing-masing satu paket itu nilainya 200. Waduh, jadi dapat 10 ya? Iya, 10 paket. Nah, kadang-kadang di dalam 10 hari itu dananya nggak cukup nih. Iya, benar. Maka kita tunda dulu. Misalnya jadinya rencananya 10 hari per sekali saluran, disalurkan 10 hari, berubah menjadi 14 hari atau 15 hari. Sehingga rata-rata di dalam 1 bulan itu kita menyalurkan 2 kali. Benar sekali. Jadi kita melihat kondisi keadaan dana terkumpul gitu ya. Nah, untuk dana terkumpul ini sendiri, apakah para donatur ini mereka datang sendiri ke sekretariat kita atau memang kita yang jemput bola? Nah, jadi teknisnya seperti ini. Kita kan sudah ada nomor rekening ya. Iya. Jadi ada sebagian memang donatur itu menyalurkan dana sedekahnya melalui rekening. Ada juga kita membuat semacam kotak ya, kotak sedekah. Iya, kotak sedekah. Kemudian kotak sedekah itu kita titipkan di toko-toko. Kemudian per 2 bulan kita ambil. Okay. Dan lumayan, setiap minimal dalam 1 bulan itu 2 kali. Kadang-kadang 3 kali seperti itu, tergantung ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk penerima bantuan ini sendiri, apakah ini hanya untuk warga Kota Lubuk Linggau yang kurang mampu atau sudah mencapai ke wilayah kabupaten dan sekitarnya? Belum, untuk sementara kita memang fokusnya ke Kota Lubuk Linggau. Ke Kota Lubuk. Namanya Linggau Bersedekah. Linggau Bersedekah. Nanti kalaupun nanti masuk ke kabupaten lain mungkin berganti nama Kabupaten Bersedekah itu ya. Memang ketika melihat kegiatan kita ini banyak sih request dari kabupaten-kabupaten. Mereka memberikan info bahwa di sana ada orang miskin yang patut kita
dibantu. bantu. Tetapi kan kita punya keterbatasan juga. Iya, Kita fokuskan dulu untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri. Nah, kalau melihat dari untuk warga Kota Lubuk Linggau sendiri, kira-kira kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih? Sebenarnya kalau kita lihat dari semakin banyak orang yang kita berikan santunan atau sedekah itu sendiri, itu kan juga menjadikan salah satu menjadikan salah satu bisa dikatakan, oh ternyata Lubuk Linggau masih banyak angka kemiskinan gitu kan. Kalau menurut Pak Zulfikar ini sendiri, berapa banyak nih sih biasanya yang sudah kalian lakukan untuk menyerahkan sedekah ini sendiri? Jadi dalam 1 tahun ini ya, Linggo Bersedekah sudah 1 tahun. Jadi 14 November kemarin dia pas 1 tahun. Jadi kita sudah memberikan bantuan itu dalam bentuk sembako itu 27 kali. 27 kali. Penyaluran. Kalau bicara jumlah miskin, banyak. Banyak ya. Masih ya. Jadi di balik kemegahan Kota Lubuk Linggau kemajuannya begitu pesat, memang masih banyak warga-warga yang memang perlu kita perhatikan, memang perlu kita kasih bantuan, apalagi daerah-daerah pinggiran, Mas. Kita sudah memberikan bantuan ini sudah sampai ke perbatasan daerah Duren Rampak dan Tanjung Raya seperti itu. Ternyata masih banyak ya. Baik, kita jeda sejenak tentunya, dan masih banyak sekali yang akan saya gali dari Linggo Bersedekah ini sendiri tentunya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.